Babunda Lidina Ikazal Wujud Lidina Ina dan Wujud Antan Hadam Anda Alimu Wa antas libakarohimu Wa antas libakarohimu Wa antas tasliba karohimu Ikun salikin Ikut rohilin Hai silang salik berjalan setelah salik rohilin pam untuk terus melangkah dalam suluknya, untuk terus maju dalam perjalanan pulangnya ke Allah. Dalam perintah Rasul mutu qoblatan mutu kontennya dulu, jangan lupa dulu. Kita disuruh suluk, kita disuruh rohil berjalan pulang kembali lagi ke Allah oleh Rasulnya. Dan kita mesti melaksanakannya supaya kita bahagianya abadi. Pulang supaya tidak lupa, yang belum tahu supaya paham. Yang disebut pulang itu bukan meninggal ya. Meninggal mah bukan pulang, maut jasad mah bukan pulang. Itu mah habis kontrak. Ada yang meninggal, mudah-mudahan telah berpulang ke rahmatullah, bukan telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan berpulang ke rahmatullah. Pemahaman itu yang mesti di diri kita lah, minimal di diri kita. Tahu yang namanya meninggal, yang namanya maut jasad itu bukan pulang, itunya mesti tahu, mesti jelas. Dia penjelasan tasawuf, penjelasan tarekat, penjelasan hikmahnya, bukannya nyambung. Dia kalau membahas suluk itu mengerti maut itu bukan pulang, maut habis jatah hidup di dunianya jasadnya. Awas. Yang disebut pulang adalah melakukan suluk. Yang disebut pulang kembali kepada Allah adalah rohil berjalan. Ruhaninya kembali lagi ke alam di mana dulu ruh kita diciptakan. Dan ini agama fungsinya untuk itu. Agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW fungsinya untuk itu, untuk fungsi satunya ya, untuk mengembalikan rohani ke alam asal. Dengan syariat itu kan agama, dengan thariqat, dan kemudian dengan nur yang disebut ma'rifat ditarik kembali lagi ke alamnya. Bukan hanya sekedar aktivitas, bukan hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kita. Itunya mesti paham. Agama itu manfaatnya untuk kembali lagi kita ke Allah. Agama bukan untuk ditukar-tukar dengan surga. Agama bukan untuk penghalang
dari neraka, bukan. Itu mah imbalan. Itu mah imbalan. Fungsi agama adalah untuk mengembalikan ruh kita kembali ke asalnya. Ininya mesti paham dulu. Bingkainya. Kalau bingkainya nggak paham, nanti ke dalamnya terusnya nggak bagus. Seperti membuat rumah, kalau kita gambar dulu oleh arsitek, maka akan rapi rumahnya. Nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang biaya, akan terarah. Begitu juga beragama kita sebagai penganut agama Islam, Muslim, meyakini Rasulullah SAW adalah utusan Allah Sang Pencipta. Fungsi agama itu dohir dan batin, syariat dan thariqat, fungsinya untuk mengembalikan ruh kita kembali ke asalnya. Lain yang pamer-pameran, lain yang pahebat-hebatan, lain yang pamasyur-masyuran, lain. Tapi sayang, sejuta sayang, ininya bingkai ininya. Akhirnya disebabkan tidak paham, akhirnya seolah agama itu hanya kegiatan rutinitas, hanya syiar ramean, nggak ada target, nggak ada kejaran, sehingga seolah agama kemudian disimpulkan biar bebas dari neraka, biar mendapatkan surga. Ini supaya paham, agama itu intinya dibawa oleh Rasulullah SAW yang maksum, yang suci, untuk mengembalikan lagi ruh-ruh kita yang suci ke alam asal, di mana itu alam diciptakan roh kita. Caranya diamalkan agama, dohirnya dengan syariat, batinnya dengan thariqat, dan dibimbing oleh sang guru. Syariat dibimbing oleh para mu'alim, biar amalan-amalannya betul, fikihnya, tauhidnya, akidahnya, dan kemudian dibimbing oleh murabbi, biar ruhaninya betul pulang mengikuti Rasulullah SAW. Ini ya bingkainya mesti paham, bingkainya, dan semuanya mesti pulang, ditugaskan semuanya mesti pulang sebelum kontrakannya habis, satakan umur dunianya selesai. Ininya ya yang hilang di masyarakat, ininya ini yang hilang ini. Akhirnya di Islam itu perpecahan, kemudian ya segala macam timbul konflik, disebabkan ininya memahami agamanya tidak dengan bingkai yang sempurna. Jadi seolah agama hebat-hebat, aliran yang aliran, kelompok-kelompok akhirnya pecah-pecah. Tidak ada fokus, tidak ada target diri, keluarga untuk pulang kepada Allah. Dan kalaupun ada yang mengajarkan tasawuf itu seolah dianggap tabu, ajaran khusus, ajaran orang tertentu, ajaran wali begitu. Padahal semuanya harus pulang. Itu fatwa-fatwa yang mesti diluruskan. Suluk
adalah kelahiran, suluk rihlah adalah pulang, kelahiran. Kembali lagi ke asal satu, asal dua, dan asal sempurnanya kita. Perlu kita diciptakan, yaitu alam lahut. Mesti hafal alamnya, alam dunia ini namanya alamul mulki, alam langit namanya alam malakut, alam di atas malakut namanya alam jabarut, alam di atas itu yaitu alam di mana kita diciptakan adalah alam lahut. Arahnya ke sana. Kemudian bagaimana kalau sudah berjuang, suluk, dibimbing, kemudian keburu habis kontrak, sudah ikutan dikir, sudah ikutan torikot, sudah mengikuti sang guru, tapi keburu habis kontrak dunianya. Kalau sudah ikutan, kalau sudah mulai, kalaupun sudah pulang, maka ketika habis kontraknya, gurunya bertanggung jawab akan membawanya terus menempuh alam itu. Rasulullah yang bilang, Rasulullah bersabda, kalau orang yang menempuh rohani kemudian sebelum sampai langit, belum terlahir katanya, keburu wafat, umur dunianya habis, kontrakan fisiknya sudah selesai, habis kontrakannya, maka kata Rasulullah akan didatangi dua malaikat ke kuburnya dan kemudian dihantar terus pulang, asal syaratnya sudah mulai sulh. Syaratnya sudah mulai sulh, gak disimpan di alam barzakh. Dan hadis ini kemudian dimurodi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir. Menurut Tuan Syekh Abdul Qadir, yang dua malaikat di sana bukan malaikat. Dua di malaikat di sana adalah ruhaninya Rasulullah SAW atau dengan ruhani guru mursyidnya. Guru mursyidnya akan tanggung jawab mengantarkan pulang ruh muridnya terus menempuh alam berikutnya sampai selesai. Mursyid dan tugasnya deletik-letik, itu pancai mursyid tugasnya lain nembong-nembong ke karamat lain. Mursyid mah gegantosna Rasul, ngucurkeun hidayah kana hate kana ruhani, tidohir sareng di batin mancarkeun sinyal na Rasulullah. Kemudian mun kabur wafat maka terus diantar. Kalau terlanjur wafat, terlanjur habis kontrakannya, terus diantarkan. Yang sudah terlahir, yang sudah suluk, yang sudah kemudian tembus dari sejak hidupnya, ya terus dibimbing meneruskan perjalanan. Asal satu sudah mulai suluk. Saya belum suluk, belum ngurung di kamar. Suluknya bukan maksud bukan suluk ngurung di kamar sendirian, bukan. Sudah talqin dan percaya pada guru, gurunya ini mursyid. Selagi belum percaya gurunya mursyid, tak akan mulai itu suluknya, walaupun berpuluh kali talqinnya. Selagi belum percaya mursyid, gurunya itu mursyid, maka tak akan belum setar itu suluk. Setarnya ketika mulai percaya. Seperti dalam wudhu, belum dihitung satu membasuh wajah kalau belum terbasuh semua. Terbasuh semua baru dihitung basuhan pertama, baru melaksanakan basuhan sunnah 2 dan 3. Seperti dalam video. Sudah talqin 10 tahun, mana saya belum ada perubahan. Jangan banyak percaya sih.
agama, fungsi agama, manfaat agama yang terbesar adalah untuk mengembalikan ruh kita kepada Allah. Allahnya sudah meliputi semua-muanya. Kembali kepada Allah itu kita kembali ke kampung asal, ke asal ruh kita diciptakan. Baru itu kita abadi, bahagia abadi. Nanti kemudian kita sampainya di mana? Ya, masuk ke hikmah. Karena kalau nggak dibahas ininya dulu, nanti hikmahnya ngawur. Hanya keterjemahkan mukul, nggak masuk di diri kita ya. Apa katanya di hikmahnya? Wa annahu la budda bi bina'i hadzal mawjud hatta dalam mengemban fisik, wujud fisik ini kan ada tarikan hayawaniyah, tarikan sabuiyah, tarikan syaitoniyah, ada tarikan. Kita mesti merobohkannya, memutuskannya, mengguntingnya. Kemuliaan dunia di batinnya. Saya mau merendahkan diri sendiri di hadapan orang-orang. Ya jangan secara dohir, maksudnya batinnya. Lepaskan dari sisi batin. Biar ruhani kitanya mulus, gak celangak-celinguk terus ke alam wujud fisik ini. Terlepas, bebas, merdeka, istiqlal. Fisiknya ya tetap di sini, masih kita tinggal di kontrakan. Ini nggak tahu berapa tahun lagi. Kalau tahu beberapa tahun lagi ya mohon diperpanjang kontrakannya, bayar kontrakan dulu. Iya, mesti mengguntingnya, melepaskannya dari ikatan-ikatan batin yang berkaitan dengan wujud fisik ini, merobohkan, memutuskan yang mengikat, biar mulus suluknya, biar lulus pulangnya. Kalau masuk ke konsep lahir, ya biar sebelum kontrakan habis, pulang ke langit, pulang pertama, titik pertama langit, maka robohkan dari batin penghalang untuk pulang, ikatan-ikatan. Itulah hayawaniyah, saibuyah, syaitoniyah, ikatan-ikatan dengan wujud fisik. Ya, cukup.